Selamat pagi Pak Firja, perkenalkan saya dengan Aloysius Kurniawan dari kelas TI 602 Prodi Informatika dengan NIM 200401010030. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas 2 sekaligus UAS pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan komponen yang tidak berhubungan satu sama lain, namun digunakan bersama-sama, diproses, disimpan, dan menghasilkan hasil akhir, yaitu sebuah informasi untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. Pada soal tugas 2 dan UAS kali ini, saya diminta untuk menganalisa sebuah gambar yang berisi tentang sistem informasi dan komponen-komponennya. Pada gambar pertama, yaitu tentang sistem informasi dan bagian komponennya, saya menjelaskan bahwa komponen-komponen yang dimiliki oleh sistem informasi yaitu satu adalah input di mana melibatkan penangkapan dan perakitan semua elemen yang masuk ke dalam sistem untuk diproses. Lalu ada output, melibatkan pengiriman semua elemen yang dihasilkan dari proses yang teratur untuk memenuhi tujuan utama mereka. Hardware, komponen sistem informasi yang mewakili teknologi input, penyimpanan, dan output data. Artinya semua perangkat fisik yang digunakan untuk memproses informasi. Hardware terdiri dari CPU, Central Processing Unit, RAM, Random Access Memory, dan perangkat peripheral, yaitu perangkat penyimpanan, perangkat input, dan perangkat output. Lalu ada people, yaitu semua orang yang berinteraksi dengan sistem informasi. Di satu sisi adalah sebagai operator atau spesialis IT dalam suatu jenis sistem, dan di sisi lain adalah sebagai pengguna. Lalu ada software, yaitu seperangkat instruksi yang memberitahu perangkat keras apa yang harus dilakukan. Atau dengan kata lain ialah kumpulan program yang membentuk perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Atau semua program yang terkait dengan penyimpanan dan pemrosesan data. Lalu ada data, yaitu fakta yang masih mentah yang belum diolah untuk dijadikan sebuah informasi. Lalu yang terakhir adalah prosedur, di mana prosedur ialah serangkaian langkah atau tugas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Lalu untuk gambar yang kedua, tentang sistem bondari versus automation bondari. Pada gambar tersebut menjelaskan struktur dari sebuah sistem bondari dengan automation bondari. Automation bondari merupakan bagian yang otomatis dalam sebuah sistem. Tugas terselesaikan sendiri oleh komputer. Sedangkan sistem bondari merupakan seluruh bagian di mana terdapat automation bondari di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa sistem bondari adalah pengelompokan subsistem dengan subsistem lainnya dan berhubungan satu sama lain, serta saling menerima input dan output. Seperti yang dikemukakan oleh Schatzinger, Jackson, dan Burke pada bukunya 2008 halaman 8, sistem bondari adalah pemisahan antara sistem dan lingkungannya yang saling menerima input dan output. Input dan output merupakan bagian yang sangat penting dari analisis dan perancangan sistem. Dalam sistem informasi, orang juga disebut sebagai key components, dan orang tersebut melakukan beberapa hal dalam sistem kerja. Maka dari itu terdapat bondari lainnya yang sangat penting bagi sistem analis, yaitu automation bondari, yang merupakan bagian dari sistem yang terotomatisasi, sedangkan bagian lainnya dikerjakan oleh orang atau manual. Lalu untuk gambar yang ketiga, tentang aktivitas diagram, tentang simbol aktivitas diagram, menunjukkan bahwa simbol-simbol dasar yang digunakan pada activity diagram. Ada simbol oval atau dengan nama lain activity, yaitu menggambarkan suatu aktivitas individu dalam alur kerja. Selanjutnya ada simbol panah, transition arrow, menggambarkan
alur berurutan dari setiap aktivitas. Simbol lingkaran hitam atau starting dan ending activity pseudo menggambarkan awal dan akhir dari workflow atau alur kerja. Lalu selanjutnya ada daemon atau disebut decision activity menggambarkan titik keputusan di mana dalam proses akan mengikuti satu jalur atau jalur lainnya. Lalu ada simbol garis hitam tebal atau dengan kata lain synchronization bar, baik itu join dan split, adalah sebuah bilah sinkronisasi yang membagi jalur menjadi beberapa jalur bersamaan atau menggabungkan kembali jalur bersamaan. Dan yang terakhir adalah swimlane, menunjukkan siapa yang mengerjakan aktivitas tersebut atau mewakili agen yang melakukan aktivitas. Karena dalam setiap alur kerja adalah umum untuk memiliki agen yang berbeda, yaitu orang. Melakukan langkah yang berbeda dari proses alur kerja. Lalu untuk gambar yang terakhir, gambar 4 tentang activity diagram model sebuah alur kerja. Pada gambar 4 ini, activity diagram that models a workflow menggambarkan suatu aktivitas antara customer, salesperson, technical expert, dan sistem. Dari use case request quote. Contoh activity diagram UML ini menggambarkan proses request quote atau permintaan penawaran dari customer. Workflow-nya ialah sebagai berikut. Pertama, customer membuat permintaan penawaran, lalu setelah itu salesperson mengembangkan catatan persyaratan dari customer. Di saat ini, salesperson berada dalam kondisi decision point. Apakah membutuhkan bantuan? Jika iya, maka arah selanjutnya ialah ke proses 4. Dan jika tidak, maka mengarah ke alur proses ketiga. Lalu ada proses ketiga, yaitu salesperson memasukkan data ke dalam sistem, karena pada waktu di proses kedua, salesperson tidak membutuhkan bantuan. Dan selanjutnya adalah technical expert memeriksa persyaratan. Itu dikarenakan pada proses kedua, salesperson membutuhkan bantuan yang akan selanjutnya diarahkan ke proses keempat, yaitu technical expert memeriksa persyaratan. Lalu selanjutnya ada technical expert masukkan data ke dalam sistem. Setelah selesai memeriksa persyaratan, technical expert langsung memasukkan data ke dalam sistem. Lalu setelah itu, setelah data masuk ke dalam sistem, sistem akan menghitung kutipan atau penawaran. Selanjutnya, customer akan meninjau penawaran dan berada dalam kondisi decision point. Apakah ada perubahan yang diperlukan? Jika iya, maka akan kembali ke alur proses kedua. Dan jika tidak, maka mengarah ke alur proses ke-8. Dan terakhir ialah customer menerima penawaran karena tidak ada perubahan yang diperlukan. Sekian presentasi dari saya. Semoga berkenan. Terima kasih Pak Firja, mohon bimbingannya. Terima kasih.